Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan praktikum fisika dasar dengan materi pengukuran. Apa aja sih yang akan kita praktikan? Yang pertama itu cara menginstal aplikasi praktikum pengukuran. Yang kedua itu menginstal aplikasi jangka sorongnya. Yang ketiga menginstal aplikasi mikrometer. Yang keempat itu cara penggunaan jangka sorong. Yang terakhir itu cara menggunakan mikrometer skrup. Nah, aplikasi yang perlu diinstal untuk praktikum kali ini, yang pertama itu sebelum praktikum pastikan kita itu tersedia aplikasi Java-nya ya, Java-C-nya, yang bisa diunduh melalui link berikut. Nah, untuk link dari setiap aplikasi ini akan saya simpan di dalam deskripsi video ini. Yang kedua itu sebelum mulai praktikum pada jangka sorong, model yang bisa diunduh melalui link berikut. Dan begitu juga untuk mikrometer itu bisa diunduh, linknya itu nanti ada di bawah deskripsi ini. Nah, sebelum untuk melakukan praktikum, mari kita ketahui dulu dasar teori pengukuran, yaitu dari jangka sorong dan mikrometer skrup. Nah, jangka sorong. Jadi jangka sorong itu merupakan suatu alat ukur untuk mengukur satuan panjang yang memiliki ketelitian hingga mencapai 1/10 mm atau 0,1 mm. Bahkan jangka sorong terbaru itu dapat mengukur hingga ketelitian 0,0 mm. Nah, ini merupakan gambar dari jangka sorong. Nah, ini merupakan dari bagian-bagian dari jangka sorong. Yang nomor 1 itu adalah rahang atas jangka sorong untuk mengukur diameter dari dalam benda. Yang kedua itu adalah pengunci. Yang ketiga itu adalah skala utamanya. Yang keempat itu jangka sorong untuk mengukur kedalaman benda. Yang kelima itu rahang bawah untuk mengukur panjang dari luar benda. Yang keenam itu skala noniusnya. Yang ketujuh itu adalah roda penggerak untuk menggerakkan rahang secara perlahan. Nah, setelah kita mengetahui bagian-bagian dari jangka sorong, sekarang kita mulai bagaimana sih cara menghitung skala utama dan skala nonius pada jangka sorong. Nah, pada gambar di atas ini merupakan contoh simulasi bagaimana kita itu mengukur benda dengan jangka sorong. Untuk menentukan skala utama dengan cara melihat angka 0 pada skala nonius. Nah, skala utamanya adalah yang sebelum angka 0. Pada kasus di atas, skala utamanya adalah 9. Dalam aplikasi, skala utama dapat dalam satuan milimeter. Nah, untuk menentukan skala noniusnya dengan cara melihat garis pada skala nonius. Yang sejajar dengan garis pada skala utama dalam kasus di atas adalah angka 7. Kemudian kalikan dengan 0,1 mm. Jadi skala noniusnya adalah 0,7 mm. Nah, bisa dilihat ketika kita zoom, angka 7 ini sejajar dengan garis skala utamanya. Nah, jadi hasilnya kita itu jumlahkan antara skala utama dan skala nonius. Jadi dalam kasus ini yang tadi kita lihat, jadi skala utamanya itu adalah 9 mm dan skala noniusnya adalah 0,7 mm. Maka hasilnya adalah 9,7 mm. Nah, dan yang kedua itu, alat yang kedua adalah mikrometer skrup. Jadi mikrometer skrup ini merupakan alat ukur yang memiliki ketelitian lebih baik daripada jangka sorong, yakni ketelitiannya itu mencapai 0,01 mm. Namun, jangkauan panjang pengukuran yang dapat dilakukan sangatlah terbatas. Beberapa mikrometer hanya mampu mengukur hingga panjang maksimum sekitar 1 inci. Dan ini merupakan gambar alat dari mikrometer skrup. Nah, ini adalah bagian-bagian dalam mikrometer skrup, yaitu ada anvil, spindle, ada penguncinya, ada sleeve, ada timbal, ada frame, ada redset.
Untuk anvil, itu adalah bagian poros yang berbentuk silinder yang digunakan untuk menjepit benda. Lalu ada spindle, itu sama poros yang berbentuk silinder yang digunakan untuk menjepit benda. Hanya saja dia itu berbeda dengan anvil karena anvil itu kan tidak dapat bergerak, sedangkan spindle itu dapat bergerak. Lalu ada nomor 3 itu ada penguncinya, untuk yang diperuntukkan untuk mengunci agar ketika nanti menghitung itu tidak berubah lagi. Lalu ada sleeve, itu bagian tempat ditulisnya skala, baik itu skala utama maupun skala non-use-nya. Yaitu yang kelima ada thimble, yaitu bagian yang menggerakkan poros. Yang keenam itu ada bagian yang dapat membantu menggerakkan poros sehingga dapat bergeser dengan pergerakan lebih perlahan dibandingkan dengan menggerakkan yang timbal itu. Yang ketujuh itu ada frame, yaitu komponen yang berbentuk seperti huruf U yang menyatukan poros tetap dan komponen-komponen lain pada micrometer screw. Nah, lalu sekarang kita belajar bagaimana cara menghitung skala utama dan skala non-use pada micrometer screw. Nah, pada micrometer screw kita perhatikan bahwa ini adalah bendanya. Ini adalah penguncinya, ini frame, dan ini skala utamanya, dan ini adalah skala non-use-nya. Untuk skala utama itu dihitung dari 0,5. Jadi yang di sini 0, berarti ini 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3. Dan untuk skala utamanya yaitu 3 mm. Untuk skala non-use-nya, cara menghitungnya itu carilah garis yang di sini tuh yang sejajar dengan skala utama. Dan di sini yang sebaris itu adalah angka 45. Maka hasilnya itu adalah 3,45. Selanjutnya, kita akan langsung praktikum kepada alatnya, yaitu alat jangka sorong. Pastikan ketika kita nanti sudah mengunduhnya, maka akan muncul seperti ini. Kita klik saja untuk yang di jangka sorong, kita tunggu. Nah, ini adalah alat untuk praktikum secara digital menggunakan jangka sorong. Untuk bagian atas ini adalah untuk ukuran bendanya. Kita bisa mengedit kita. Untuk yang bawah ini adalah untuk alat pengukurnya. Silakan lakukan praktikum dengan cara kita bebas ini ukurannya berapa sesuai keinginan kalian, lalu simpan di sini, lalu kita samakan. Kita ukur. Ketika sudah, pastikan benar-benar ya. Nah, setelah itu kita hitung. Di sini untuk skala utamanya adalah 6. Dan untuk skala non-use-nya ini 8. Berarti dapat dipastikan bahwa ukuran benda ini adalah 6,8 mm. Begitu. Dan untuk tugasnya, silakan kalian lakukan percobaan seperti ini sebanyak 3 kali minimal, dan lebih banyak itu lebih bagus. Sekarang itu untuk yang micrometer screw. Nah, ini adalah alat peraga virtual dari micrometer screw. Ini adalah bendanya, atau kita bisa naik sesuai keinginan kita. Ini untuk melakukan pengukuran. Nah, ini adalah untuk ukuran benda. Untuk ukuran benda. Itu kalian bebas. Ukuran bendanya itu berapa saja.
sesuai keinginan kalian. Lalu silakan ukur menggunakan yang micrometer scope ini. Bebas ya kalian mau ukuran berapa saja, seperti contoh saya segini. Nah, oke. Setelah itu kita hitung, dan ini adalah skala utamanya, dan ini adalah skala noniusnya. Lalu kita dapat pastikan di sini adalah ada angka 5, berarti skala utamanya itu adalah 5. Dan skala noniusnya itu ini tuh 32. Jadi benda ini tuh yang hitam ini tuh berukuran 5,32 mm. Untuk tugasnya, buatlah laporan hasil praktikum dengan mengikuti prosedur yang sudah dipaparkan. Lakukan beberapa kali percobaan dengan mengubah ukuran benda sesuai keinginan pribadi masing-masing. Minimal 3 pada jangka sorong dan 3 pada micrometer screw. Dan untuk yang lebih banyak itu lebih bagus. Usahakan jangan menggunakan fitur hint dan answer yang tersedia pada aplikasi tersebut dan diharapkan kejujurannya. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.